Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita menarik tentang seorang ustadzah yang setelah 1 tahun menikah, baru mengetahui bahwa suaminya adalah genderuwo dari alas roban. Namun sebelumnya, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini. Dengan itu, Anda membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadikannya sebagai amal jariah yang insya Allah terus mengalir pahalanya. Ustadzah Humairah adalah sosok perempuan yang selalu dihormati di desanya. Ia bukan hanya dikenal sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga seorang yang sabar, penuh kelembutan, dan tegas dalam prinsip. Setelah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya untuk mendidik santri, Humairah akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Faris. Faris bukan orang desa itu. Ia datang sebagai tamu dari kota untuk menghadiri acara pengajian yang diadakan di masjid tempat Humairah mengajar. Penampilannya sederhana, sopan, dan ia terlihat begitu tekun mendengarkan ceramah Humairah. Setelah acara selesai, Faris memperkenalkan diri, menyampaikan niatnya untuk belajar lebih dalam tentang agama. Humairah tidak menaruh curiga. Ia menganggap Faris seperti jamaah lainnya. Namun, dalam beberapa bulan, Faris menunjukkan kesungguhan. Ia datang ke desa itu setiap akhir pekan, mengikuti setiap pengajian, dan mendekati keluarga Humairah dengan cara yang terhormat. Keluarga Humairah pun menyambut baik kehadirannya. Dalam waktu 3 bulan, Faris melamar Humairah. Lamaran itu diterima dengan kebahagiaan oleh keluarga Humairah, dan pernikahan mereka pun digelar dengan sederhana. Meski singkat, pertemuan mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa Faris adalah pasangan yang tepat bagi Humairah. Setelah menikah, kehidupan mereka terlihat begitu harmonis. Faris selalu membantu pekerjaan rumah, mendengarkan ceramah Humairah, dan bahkan sering ikut dalam kegiatan dakwah. Banyak orang menganggap Humairah beruntung mendapatkan suami seperti Faris. Namun, tanpa disadari, ada sesuatu yang tidak biasa yang perlahan-lahan mulai dirasakan oleh Humairah. Setiap kali ada acara pengajian malam, Faris selalu menghindar dengan alasan sakit kepala atau lelah. Humairah menganggap itu hal biasa. Namun, semakin lama, kebiasaan itu mulai terasa janggal. Pada suatu malam, saat Humairah hendak tidur, ia mendengar suara seperti langkah kaki berat di luar kamar. Ia membuka pintu, tetapi tidak menemukan siapapun. Perasaan aneh mulai menghantui hatinya. Meski begitu, ia tetap berusaha berpikir positif dan tidak menyampaikan apapun kepada Faris. Hari-hari berlalu, dan kebahagiaan mereka tampak tidak terganggu. Namun, Humairah tak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti di balik kehidupan mereka yang tampak sempurna itu. Beberapa bulan setelah pernikahan, Humairah mulai memperhatikan hal-hal yang tidak biasa di sekitar rumahnya. Setiap kali ia selesai membaca Al-Quran di malam hari, ia sering mendengar suara gemerisik dari arah dapur. Suaranya seperti seseorang yang sedang berjalan, tetapi berat, seolah lantai kayu tak mampu menahan beban yang melangkah. Pada suatu malam, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia meletakkan mushaf di meja, lalu perlahan berjalan menuju dapur. Dari kejauhan, ia melihat sosok Faris sedang duduk di kursi makan. Punggungnya menghadap ke arah Humairah, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tubuh Faris terlihat lebih besar dari biasanya, dan bahunya tampak naik turun seperti sedang menarik napas dalam-dalam. Humairah memanggil namanya. Faris. Sosok itu menoleh perlahan. Faris tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat kosong. Dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya, ia menjawab, "Iya, ada apa?" Humairah ragu sejenak. "Kamu tidak tidur?" Faris mengangguk, lalu berkata pelan, "Aku haus." Setelah itu, ia berdiri dan berjalan melewati Humairah tanpa menatapnya. Saat Faris melangkah ke kamar, Humairah melihat bayangannya di dinding. Bayangan itu lebih besar dari tubuh manusia biasa, dengan bentuk yang menyerupai makhluk berbulu. Hati Humairah berdegup kencang, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Namun,
Kejadian itu terus terulang. Malam berikutnya, saat Humaira terbangun untuk sholat malam, ia melihat Faris berdiri di dekat jendela kamar. Tubuhnya terlihat kaku, dan matanya memancarkan cahaya redup seperti bara api. Humaira mencoba memanggilnya, tetapi Faris tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam seperti patung. Keesokan paginya, Humaira bertanya, "Kenapa tadi malam kamu berdiri di jendela?" Faris tampak bingung. "Aku tidak ingat berdiri di sana. Mungkin kamu bermimpi." Jawaban itu tidak memuaskan hati Humaira. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap menyimpan kecurigaannya sendiri. Semakin hari, Humaira merasakan keanehan lain. Suatu kali, saat ia sedang membersihkan kamar, ia menemukan sisa rambut hitam kasar di sudut ruangan. Rambut itu terlalu panjang dan tebal untuk dianggap milik manusia. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai menguasai dirinya. Saat malam tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Kadang, ia mendengar suara tawa kecil yang tidak mungkin berasal dari Faris. Di lain waktu, ia merasa ada yang memperhatikan dirinya dari kegelapan. Meskipun begitu, Humaira tetap berusaha berpikir positif. Ia terus memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan. Namun, ia tidak menyadari bahwa jawaban atas kecurigaannya sudah semakin dekat. Suatu malam, setelah selesai sholat malam, Humaira merasa tubuhnya berat dan pikirannya penuh kekhawatiran. Ia duduk di ruang tengah sambil terus beristighfar, berharap ketenangan menyelimuti hatinya. Namun, di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara langkah berat dari kamar Faris. Ia berjalan perlahan menuju kamar itu. Jantungnya berdebar kencang. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari celah kecil itu, Humaira melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Faris tidak lagi berbentuk seperti manusia. Tubuhnya berubah menjadi besar, dengan bulu hitam lebat menutupi seluruh badannya. Punggungnya melengkung, dan dari kepalanya tumbuh tanduk kecil. Matanya bersinar merah, memancarkan aura menyeramkan. Humaira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur beberapa langkah, tetapi tanpa sengaja kakinya menyenggol meja kecil di samping pintu. Suara dentingan barang jatuh membuat sosok itu menoleh. "Siapa di sana?" Suara berat Faris bergema. Humaira terpaku. Dengan keberanian yang tersisa, ia membaca ayat kursi dengan suara lantang. "Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup, yang kekal." Faris terhuyung. Tubuh besarnya mulai mengecil, kembali ke wujud manusia. Ia terduduk di lantai dengan wajah penuh kesedihan. "Humaira, maafkan aku," ucapnya lirih. Humaira berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Siapa kamu sebenarnya?" Faris menunduk, lalu mulai bercerita. "Aku bukan manusia seperti yang kamu pikirkan. Aku adalah genderuwo. Sejak lama aku hidup di hutan ini, jauh dari manusia. Tetapi, aku melihatmu di masjid ketika kau memberikan ceramah. Aku tertarik pada kebaikanmu, ketulusanmu. Aku ingin berubah, ingin menjadi lebih baik. Maka, aku belajar menjadi seperti manusia dan mendekatimu." Air mata mengalir di pipi Humaira. "Kenapa kau tidak pernah jujur padaku?" "Aku takut kehilanganmu," jawab Faris. "Aku berusaha menjalani hidup seperti manusia. Aku belajar sholat, membaca Al-Quran, meski itu menyakitkan bagi diriku. Aku ingin bersamamu, Humaira, meski aku tahu ini tidak akan bertahan lama." Humaira terduduk di lantai. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Namun, di sisi lain, ia bisa merasakan ketulusan Faris meski berasal dari makhluk yang berbeda. Malam itu, Humaira memutuskan untuk menghabiskan waktu dalam sujud. Ia memohon petunjuk dari Allah, meminta kekuatan untuk menghadapi kebenaran yang kini terbentang di hadapannya. Pagi itu, Humaira duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong. Ia belum memutuskan langkah apa yang harus diambil, sementara Faris hanya diam di sudut ruangan. Ia tidak mencoba membela diri atau menjelaskan lebih banyak,
seolah menyadari bahwa apapun yang ia katakan takkan mampu mengubah kenyataan. Humaira akhirnya memecah keheningan. Faris, jika kau mencintaiku, kenapa kau menyembunyikan siapa dirimu? Kau tahu hidup kita berdasarkan kejujuran dan ketulusan. Bagaimana aku bisa mempercayai semua ini sekarang? Faris menunduk. Aku tidak pernah bermaksud menipumu. Aku mencintaimu dengan tulus. Humaira, aku mencoba menjadi manusia, menjadi seseorang yang layak mendampingimu. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah benar-benar seperti mereka. Aku makhluk yang berbeda, dan ini adalah batasanku. Humaira menatap Faris dengan mata yang basah. Aku butuh waktu. Ini terlalu berat untukku. Faris mengangguk perlahan. Aku mengerti. Hari-hari berikutnya, Humaira menghabiskan waktu dalam doa dan perenungan. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ustadzah, tetapi pikirannya selalu kembali pada kenyataan yang ia hadapi. Faris tetap tinggal di rumah, tetapi ia semakin jarang berbicara. Ia menjaga jarak, mungkin karena merasa bahwa keberadaannya hanya menambah beban bagi Humaira. Hingga suatu malam, Humaira memutuskan untuk berbicara dengan Faris. Ia memanggil suaminya ke ruang tengah. Faris datang dengan kepala tertunduk, tampak siap menerima apapun yang akan terjadi. Humaira menarik napas panjang sebelum berkata, Faris, aku telah berdoa kepada Allah untuk petunjuk. Aku mencintaimu sebagai suamiku, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup denganmu ketika kenyataan bahwa kau bukan manusia terus menghantui batinku. Agama kita melarang hubungan seperti ini. Faris menatap Humaira dengan mata penuh kesedihan. Aku mengerti, Humaira. Aku tahu ini tak mungkin bertahan selamanya. Jika ini adalah keputusanmu, aku akan pergi. Air mata Humaira mengalir. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak membencimu, Faris. Aku hanya ingin kita berdua hidup sesuai jalan yang diridhai oleh Allah. Faris mengangguk pelan. Aku akan pergi, tapi izinkan aku tetap melindungimu dari jauh. Aku berjanji, tidak ada satupun makhluk sepertiku yang akan menyakitimu. Humaira tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, membiarkan Faris memahami bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak tawaran itu. Pada malam itu juga, Faris mengemasi barang-barangnya. Ia berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Humaira berdiri di ambang pintu, melihat sosoknya perlahan menghilang dalam gelap. Ia tahu, ini adalah akhir dari kebersamaan mereka, tetapi juga awal dari kehidupan yang baru. Humaira duduk di ruang tamu dengan hati yang terasa kosong. Rumahnya kini sunyi, hanya ada suara angin malam yang sesekali berhembus. Setelah kepergian Faris, ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Namun, ia tahu keputusan itu adalah yang terbaik. Hari-hari berlalu, dan Humaira berusaha kembali pada rutinitasnya. Ia mengajar di madrasah, memberikan ceramah di masjid, dan membantu warga desa yang membutuhkan nasihat. Namun, di tengah kesibukannya, ada momen-momen di mana ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan dengan perasaan menyeramkan, melainkan seperti ada seseorang yang memperhatikannya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu malam, saat Humaira hendak tidur, ia mendengar suara gemerisik dari halaman rumah. Ia membuka jendela dan melihat bayangan besar berdiri di bawah pohon mangga di sudut halaman. Bayangan itu hanya diam, tidak bergerak, tetapi Humaira tahu siapa yang ada di sana. Faris, bisiknya pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Humaira memejamkan matanya dan berdoa, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa terjebak dalam kenangan masa lalu. Namun, kehadiran Faris tidak berhenti di situ. Ketika Humaira pergi ke masjid untuk mengajar, ia sering merasa ada sesuatu yang menjaganya. Pernah suatu malam, saat ia berjalan pulang dari pengajian, seekor anjing besar tiba-tiba muncul di jalan dan mencoba menyerangnya. Namun, sebelum anjing itu mendekat, ia mendengar suara geraman berat dari arah hutan. Anjing itu segera lari terbirit-birit, meninggalkan Humaira yang berdiri terkejut.
Kejadian itu membuat Humaira yakin bahwa Faris benar-benar menepati janjinya. Ia tetap menjaga Humaira dari jauh, memastikan tidak ada yang membahayakan dirinya. Meski begitu, Humaira tetap melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa semua perlindungan sejati datang dari Allah. Hingga suatu hari, seorang kerabat jauh memperkenalkan Humaira kepada seorang pria bernama Rizal. Rizal adalah seorang alim yang memiliki kesamaan visi dalam berdakwah. Humaira merasa canggung, tetapi perlahan ia mulai menerima kehadiran Rizal dalam hidupnya. Saat hubungan Humaira dan Rizal semakin dekat, Humaira merasakan sesuatu yang aneh. Kehadiran Faris yang sebelumnya sering ia rasakan mulai menghilang. Tidak ada lagi bayangan di halaman rumah. Tidak ada lagi perasaan diawasi. Seolah Faris telah pergi sepenuhnya, memberi ruang bagi Humaira untuk melanjutkan hidupnya tanpa beban. Dalam hatinya, Humaira tahu bahwa ini adalah bentuk cinta Faris yang terakhir untuknya. Melepaskannya agar ia bisa hidup bahagia, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Meski cinta bisa melampaui batas-batas tertentu, keyakinan kepada Allah dan menjalani hidup sesuai ajarannya tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu memahami." Quran Surat Al-An'am 151. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar syariat, termasuk menjalin hubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Kesucian niat dan keikhlasan berdoa kepada Allah akan selalu membawa kita pada jalan yang benar. Pernyataan. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat menyerupai kisah nyata untuk memberikan hikmah kepada penonton. Semoga pesan moral dalam cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang pada iman dan nilai-nilai agama. Ajakan. Terima kasih telah menonton cerita ini hingga akhir. Jika Anda menyukai ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, menyukai video ini, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami tunggu dukungan dan masukan dari Anda semua.